Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Haleluya. Merupakan satu kebahagiaan, sukacita yang luar biasa. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama kembali untuk memuji Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan bersama-sama di dalam ibadah raya pagi hari ini. Saya percaya ada banyak hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi sepanjang pandemi di tengah-tengah bangsa ini. Tapi kalau pagi hari ini saya melihat wajah-wajah berseri-seri, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini kita ada itu karena kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa katakan betapa dalamnya, tingginya, lebarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu biar pagi hari ini, mari kita bersama-sama satukan hati kita untuk kita menyembah Dia, untuk kita bersama-sama meninggikan dan mengagungkan Dia, mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur buat pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami rasakan dalam situasi keadaan apapun, kok Allah tidak pernah meninggalkan kami sampai detik ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Semuanya
kebaikan Tuhan bersama-sama. Apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita begitu luar biasa. Katakan bersama, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu. Haleluya, syukur. Engkau baik Tuhan, haleluya, syukur Tuhan. Merasakan betapa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sampai detik ini. Itu karena perbuatan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau begitu luar biasa mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali memberi kesempatan untuk kami bersama-sama umat kudus-Mu yang ada di tempat ini, menikmati hadirat-Mu dan menikmati tubuh dan darah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih. Dan kami rindu Tuhan untuk menyatakan betapa Engkau luar biasa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, selalu pegang dan menuntun langkah hidup kami sampai detik ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Haleluya, glory bagi Engkau. Terima kasih. Kami siap untuk tinggikan Engkau. Kami siap untuk mengeluh-elukan Engkau, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Allah yang bertahta atas pujian umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Karena kita sadar kita butuh firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dalam situasi keadaan apapun juga, biar iman kita semakin tumbuh, semakin bangkit. Karena itu biar pagi hari ini buka hati kita untuk firman itu bekerja dalam setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Ya Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Sekali lagi bersama-sama katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
Shalom. Puji dan salam damai sejahtera buat kita semua ya. Saya yakin kita semua bahagia pada pagi hari ini. Ungkapannya itu sudah kelihatan, wah kangen gitu ya. Kangen bisa berkumpul kembali. Tuh sewenang katanya gitu. Puji Tuhan. Itu satu hal yang Tuhan rindukan ya. Jika hati kita penuh dengan kerinduan, keinginan untuk berjumpa dengan saudara-saudara kita seiman, bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan ya. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya kasih judul Happy Ending ya. Yes, ya, happy ending. Jika kita suka menyaksikan film gitu ya, nonton sinetron atau membaca novel, membaca kisah-kisah, cerita-cerita gitu, bagian mendayu-dayu yang seru-seru gitu, kita inginkan di akhir kisahnya itu apa? Yang happy ending, apa yang sad ending? Pasti secara tidak kita sadari, kita merindukan atau menginginkan kisah yang kita baca itu happy ending. Mulai kecil pun kita sudah dijejali dengan kisah-kisah seperti apa dia tak kenal, Cinderella, si Upi Aku yang di apa selalu ditamparlah sama saudara-saudaranya. Namun berkat sepatu kacanya ya, dia bisa bahagia dan menjadi permaisuri raja ya. Terus juga Pak, putri salju. Kalau Indonesia itu ada juga yang bawang merah, bawang putih, ada lagi apa, Cokotaro. Pada akhirnya juga selalu bahagia. Itu sudah apa, manusiawi, merindukan sesuatu yang happy ending gitu ya. Nah, ada seorang sutradara yang mengaku bahwa saya ini sampai mengubah alur ceritanya. Seharusnya begini, saya ubah menjadi begini, karena dia tahu keinginan penontonnya yaitu menginginkan akhir yang bahagia. Puji Tuhan. Nah, saudara terkasih, demikian pula dengan kehidupan kita di mata Tuhan. Tuhan sang sutradara itu sudah, seringkali saya katakan, kita ini disetting menjadi pemenang. Pemenang itu happy, pemenang itu bahagia. Itulah kerinduan sang sutradara dan juga semua penonton kita, kecuali iblis yang tidak suka. Dia sukanya mendakwa kita, terus menerus kita didakwa supaya kita jatuh dalam dosa dan berakhir dengan sad ending. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Karena aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, itu settingannya Tuhan. Jadi jangan bilang, masalah ini datangnya dari Tuhan, persoalan ini dikasih Tuhan. Saya seringkali, Tuhan kasih saya persoalan. Tidak. Masalah itu datang, percobaan itu datang karena kesalahan kita, dosamu, kata firman Tuhan, itu karena dosamu. Ya, puji Tuhan. Namun percayalah bahwa segala sesuatu akan menjadi oke, gitu. Oke, gitu ya. Pada akhirnya akan menjadi oke. Jika tidak oke, berarti itu bukan akhirnya. Kita baca bersama-sama dalam Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Kita baca bersama-sama.
2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik. Dan itu akan Tuhan lanjutkan terus sampai pada akhirnya. Ya, Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Semua menebus dosa ya, mengembalikan pada titik awal sebelum Adam dan Hawa berbuat dosa. Ikutlah aku. Kalau yang sudah dibukakan pintu tadi tidak mau keluar, apakah bisa selamat? Tidak. Kalau dia mengikuti Tuhan, mari ikutlah aku. Kita menjadi orang pilihan. Kita menjadi orang yang terpilih. Kita semua saat ini sudah datang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kita adalah orang-orang yang terpilih. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Orang-orang pilihan. Kalau Tuhan Yesus bilang lurus, kita harus lurus. Tuhan Yesus bilang mari kita belok kiri. Belok kiri, jangan belok kanan. Jangan berhenti. Ikuti kata Sang Juru Selamat supaya kita menjadi pemenang. Belum menang kita ini. Belum berakhir. Kita masih berproses. Kita tahu akhirnya adalah happy ending. Seringkali kalau kita nakal, kita tersesat, dicari sama Tuhan. Dicari kalau kita tersesat. Mana Tuhan tahu kita nggak ngerti apa-apa. Tapi jangan ikuti arah lain. Allah kita itu pencemburu. Ya. Lalu kalau kita tersandung dan kita jatuh, Tuhan akan hampiri kita. Tuhan akan obati lukanya. Tuhan gendong supaya kita bisa mengikuti Sang Juru Selamat. Tapi kalau sudah sembuh, sudah baik, jalan lagi, berproses lagi. Itulah Juru Selamat kita. Sabar, baik hati, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Pikulah untuk yang kupasang karena bebanku ringan. Tuhan Yesus, jangan tinggalkan dia. Kita masih berproses sampai Tuhan Yesus datang kembali. Segala sesuatu akan menjadi oke pada akhirnya. Jika tidak oke, berarti bukan akhir. Jadi kalau saat ini kita udah menang apa, aku ini jatuh bangun, aku ini on off, aku ini susah hidupku, kurang terus, nggak cukup, masih hidup kan sampai saat ini. Kalau kita mungkin merasa tiba-tiba ada orang, pada saat kita gak bisa makan, tiba-tiba ada orang datang ketok pintu, wah, sumpah gak ketemu. Nah, aku tadi beritahu campur, dikasih. Itu kasih sayang Tuhan untuk kita. Seringkali saya mengalami hal yang seperti itu. Gampang sekali saya seringkali sharingkan kepada Pak Munin. Tuhan itu luar biasa ya. Gampang-gampang aja. Kemarin saya bilang ada orang yang pesan madu 2 botok, 2 jerigen multiflora. Oke, saya bilang besok lagi kirim dia kalau dia yes. Rupa-rupanya saya lupa karena kesibukan. Habis sudah. Loh, mateng buat pagi-pagi jam pagi bangun saya ingat dulu iya. Kan kemarin sudah dibeli yang lain. Aduh Tuhan, saya ngomong apa ini? Saya nggak mau nanti mengecewakan dia.
saya Tuhan tolong ambil manas-manasi masakan gitu pagi itu. Saya Tuhan tolong saya ya. Tiba-tiba saudaraku, saya terus setelah manasi saya duduk dulu, saya ambil HP, saya buka ini. Ada WA dari yang satu. Ya kan? Nanti ngomong apa saya? Tiba-tiba dia bilang, randu saja ya. Wow, saya langsung itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tidak kita sangka-sangka, kita diizinkan mengalami masalah atau mungkin kelalaian kita, tapi Tuhan itu selalu menolong kita. Kedua, tiba-tiba ada lagi yang datang ke rumah beli madu. Waduh, minta yang 500 ml. Saya ini gak siap yang botolan itu. Karena kalau nuang madu botolan itu lama, perlu prosesnya lama, harus sampai busanya itu hilang, ngambil ininya bisa 2-3 hari. Saya gak siap. Saya siap ada, tapi di Pare belum saya ambil karena ada PPKM. Sampai sekarang belum saya ambil. Nah, kok ya, saya itu kok beli jerigen yang kecil-kecil yang 500 ml. Saya baru beli kemarin malamnya. Saya, biasa ya, 2 putar, nanti sebentar lagi saya ambil. Waduh, sebentar lagi saya ambil, saya nggak siap. Waduh Bu, ini buat nasi ini, ada saya sama ibu saya. Waduh, gimana ya? Tiba-tiba ini memang luar biasa nih. Tiba-tiba dia tuh bisa bilang gini, WA-nya saya screenshot. Bu, minta yang itu loh Bu, yang dulu pernah ibu saya kasih saya yang jerigen kecil loh Bu, lucu imut Bu loh, gitu. Belum sampai di situ. Biasanya dia tuh selalu minta hand sanitizer sebagai hadiahnya. Lah, hand sanitizernya belum, parfum juga belum ada. Saya memang minta ganti hadiahnya itu alkohol 70%. Dia bilang gini, Bu, jangan hand sanitizer toh Bu, minta alkohol Bu. Loh, mana saya dibuat-buatkan alkoholnya? Rasanya tuh yang mustahil itu yang terjadi. Benar saudara, ini kejadian nyata, kisah nyata yang saya alami. Jadi itu pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Saat tidak ada makanan, tiba-tiba bapak ibu dari datang ke rumah. Saya pesen loh, ini pesen minta aku sih. Apa terakhir loh, dia jam 10 sudah habis makanannya, dibawa ke rumah gratis. Yo, saya makan sama Singgi pecel enak ya. Dan makanannya, wah, puji Tuhan, Tuhan itu memang luar biasa. Segala sesuatu akan menjadi oke pada akhirnya. Jika tidak oke, berarti itu bukan akhirnya. Ingat ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Janjinya Tuhan itu harus kita pegang. Janjinya itu ya dan amin. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena kenapa? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan menginginkan pertobatan kita, berbalik dan bertobat. Tidak apa-apa kita sayangi orang-orang yang mungkin menjengkelkan, mungkin selalu bikin kita kecewa, yang selalu bikin kita mantel. Teruslah berikan kasih sayang, tabur kebaikan, berikan kasih sayang. Karena Tuhan itu gak pernah menyerah juga terhadap kita. Kita juga bandel, kita juga seringkali nakal, tetapi
Jadi kita pun jangan pernah menyerah. Tuhan menginginkan semua orang bertobat dan berbalik kepada jalan-jalannya Tuhan, untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan ingin orang-orang pilihannya ini sampai ke rumah Bapa, memerintah bersama dengan Dia di surga. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah, segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, sesuatu yang baik. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, itu bukan dari Tuhan. Ingat ya, kita harus peka terhadap semua rancangan Tuhan, semua hal-hal baik yang dari Tuhan. Itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan ikut di dalamnya. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 28. Semua ikut ini ya. Roma 8 ayat 28, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Allah punya rencana pada setiap kita masing-masing. Allah punya kerinduan untuk kita menjadi pemenang. Ingat, kita sudah disetting menjadi pemenang. Tempat kita sedang disediakan oleh Tuhan Yesus di surga. Jika saatnya tiba, kita dipanggil, kita sudah punya tempat di sana. Karena kita selalu mengikuti Tuhan Yesus, lurus, belok kiri. Berhenti, ya berhenti. Kalau sudah berhenti, buaro, waduh piye ya? Aku harus apa? Mau berhenti lah. Tuhan punya rencana untuk setiap kita masing-masing, dan pasti itu ada sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, puji Tuhan, jangan menyerah, karena Allah tidak pernah menyerah terhadap kita. Pegang terus janji Tuhan. Ingat terus, saya ini saudaraku ya, mulai pagi sampai malam saya isi firman terus, entah sambil bekerja. Memang sambil bekerja itu juga sebetulnya kurang bagus. Kita harus tetap punya waktu khusus untuk benar-benar face to face dengan Tuhan. Kita harus benar-benar mengutamakan Tuhan, supaya Tuhan bisa berbicara juga kepada kita. Kita ngomong apa? Saya tanya ya, kalau ada 2 orang anak di dalam rumah, kalau yang satu itu pinter, cerdas, sekolah pinter, selalu juara, tapi dia selalu di rumah itu pegang laptop atau belajar sendiri atau mendengar sendiri, pokoknya dia sendirian. Terus yang satunya aman, karena ini nggak suka baca, nggak suka ini, dia itu agak nakal, memang kurang pintar gitu ya, nggak sepintar kakaknya.
Tapi dia berlibat sama papanya. Papanya lagi nukang, itu dia, apa itu? Ya ini lagi papa betulin laci misalnya kan. Terus dia deket, ambilkan palu nak, palu, ambil sotel misalnya ya kan. Bukan, itu namanya sotel. Palu itu yang seperti apa yang dipotong ini. Tapi ya nakal, dia juga sebelum dipakai kelontengan dulu sama dia. Sehingga papanya suka menghati, sudah jangan dipakai aja di bawah sini. Ini palu ya Pak ya. Terus ambilkan, itu tempatnya di mana? Nanti kembalikan di tempatnya ya. Tahu tempatnya ya di situ. Terus lagi misalnya, apa perlu lap ini loh, banyak keringat. Tak ambilkan Pak, saya tahu. Anduk, ya anduk. Tempatnya dia tahu. Kebiasaan papanya habis anduk, nanti papanya ini habis ini mandi. Anduknya diseret-seret, misalnya nakal gitu kan. Terus papanya, jangan diseret. Anduk itu buat ini, nggak boleh dibuat ngepel. Ilmunya dia dapat terus. Lalu ini taruh tempatnya, dan seterusnya. Sedangkan anak yang satunya menjauh dari papanya. Kira-kira anak yang disayang papanya itu yang mana? Yang besar apa yang kecil? Yang kecil. Masih yang nakal, ya, masih yang belis, masih yang ini, tapi selalu mendekat dengan papanya. Dia lama-kelamaan dia tahu apa yang diinginkan papanya, apa yang dibutuhkan papanya, apa yang ini selalu papanya kerjakan. Itu tahu. Seperti kita gelibet sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Dimarahi Tuhan kalau kita salah, ya nggak apa-apa. Kan Tuhan bilang, aku menghajar anak yang kukasihi, ya kan? Kalau kita tidak dikasih Tuhan, dibiarkan saja. Berarti anak yang besar misalnya, nak, papa ambilkan handuk, aku sih kerjakan ini loh Pak. Ini tugas besok harus dikumpulkan. Yes. Satunya lain kali diminta tolong lagi, nak, palunya diambilkan. Wah, gak ngerti Pak, tempatnya di mana? Satunya langsung lari, aku tahu. Nah, diambilkan. Tidak. Gelibet sama Tuhan. Kalau kita gelibet sama Tuhan, kita tahu rencana-rencananya Tuhan. Terus mungkin juga diajak ngomong-ngomong sambil kerja. Kamu tuh ya nak, kamu tuh belajar dulu ini gitu. Enggak, aku belajar sama papa aja. Keberhasilan kita kan bukan dari hanya sekedar akademis ya. Banyak hal yang bisa membuat kita berhasil. Belajar, tetapi melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Belajar dengan baik, tak salah dong. Tapi ada waktunya untuk kita selalu mendekat, bertanya, berbicara sama Tuhan. Itu sangat penting. Kalau kita diizinkan mengalami satu proses ketutup palu misalnya, ya kan, karena kita mainan ketutup aku sakit, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tuhan pasti akan mengobati dan kita pasti akan sembuh. Happy ending. Ingat ya, ingat apa yang saya katakan tadi, segala sesuatu akan menjadi oke pada akhirnya. Dan jika tidak oke, berarti bukan akhirnya. Kita berproses terus. Ikuti dia. Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Itu yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebab anugerah-Mu. Tuhan Yesus.
kesempatan hari ini ibadah perdana memasuki bulan September ini Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas kasih-Mu sehingga kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami memperoleh keyakinan kembali semua indah pada waktunya. Kami akan happy ending karena kami punya Yesus. Karena kami punya Yesus. Thank you Lord. Bapak, kami berdoa untuk kau yang Tuhan yang masih terkait sakit Tuhan sedang pulang. Tuhan, saya mohon mujizat-Mu. Kami mohon mujizat-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini juga suatu zaman mulia Tuhan. Apa yang dibutuhkan Tuhan yang memberkati. Segala dana yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kesehatan Tuhan yang mencukupkan dalam nama Yesus. Dan kami tarik kuasa-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu suruh dalam nama Yesus, menjamah koyak dalam nama Yesus. Meskipun proses yang harus dilalui cukup berat, tapi Tuhan Engkau tahu, Engkau mengasihi koyak Tuhan dalam nama Yesus. Dan berdoa juga untuk Engkau dari Stefani Tuhan, supaya segera Tuhan. Saya mendapat berita Tuhan dan sudah diamputasi untuk jari kakinya Tuhan, tapi biarlah itu tetap dia boleh mengucap syukur. Kehendak-Mu yang terjadi, yang terbaik. Beri kekuatan untuk Buya yang menjaga Tuhan. Proteksi, perlindungan-Mu ada pada Buya. Dan juga Stefani yang ada di Jember dan hari ini pulang Surabaya, Kau yang memberkati, melindungi, menyertai sehingga minggu depan boleh beribadah kembali. Ini juga yang lain Tuhan. Dan tadi kata lebih tangan-Mu tidak kurang panjang di jamaah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap kami punya kuasa yang daripada-Mu Tuhan untuk mendoakan sanak keluarga kami, kerabat kami, teman kami, tetangga kami, karena Tuhan ada di dalam kami dan kuasa itu ada pada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujian nama-Mu. Kami berdoa untuk sepanjang bulan September Tuhan, Kau yang memberkati tangan-tangan sedang memberikan perpuluhan. Kami percaya ingatan pelahap sudah Engkau musnahkan, Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami akan melangkah dengan iman sepanjang bulan Februari. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu ada pada setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap orang-orang yang hari ini bertugas. Tuhan yang memberkati. Terpuji nama-Mu. Setelah sekolah minggu, pengurus, pemuda, dewasa, bahkan yang lansia, Tuhan yang memberkati. Berdoa untuk yang belum hadir pada hari ini Tuhan, pada kesempatan yang dialah Roh Kudus yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Puji nama-Mu. Berkati Indonesia, berkati Surabaya, sehingga kami boleh beribadah dengan aman. Terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi kami semua, dan kami nyatakan dengan iman. Amin.